itu tipikally sama kalau misalnya satu jurusan. Nah, kita bisa nih tetapkan jadwal karena kita memang stay at home terus. Ya udah, kita bisa belajar bareng selesai jam 5 sore misalnya kita sudah pulang secara online ya belajarnya. Jam 5 sore sampai jam 7 kita ada lakukan belajar bareng. Nah, di situ kita bisa mengasah intuisi kita terhadap apa yang ingin kita pelajari ke depannya begitu. Dan juga pemikiran secara inovatif. Nah, inovatif ini maksudnya nah, contohnya kita sudah belajar fisika, kita belajar teori pressure, pace, tekanan sama dengan force dibagi dengan gitu kan, area gitu. Nah, itu kan dasar diajarkan oleh guru kuliah ataupun guru di SMA begitu. Nah, tapi inovasi-inovasi itu bisa kita timbulkan karena manusia ini secara dasar itu keingintahuannya tinggi gitu. Nah, pasti akan timbul nih pertanyaan A, B, C, D berdasarkan teori dasar yang sudah diajarkan. Nah, secara general manusia itu punya sifat ingin bisa mengembangkan diri lebih lagi. Nah, in terms of mungkin inovasi terhadap yang dia pelajari atau sistem yang dia pengen rubah atau mungkin keadaan dari awal yang mungkin tidak baik dia ingin buat jadi lebih baik dan sebagainya. Nah, dan pada akhirnya karakter dan intuisi itu akan berguna kembali kepada komunitas kembali kita. Nah, masuk komunitas ini apa ya, lingkungan gitu kan. Misalnya kita tumbuh nih di kampung A begitu kan. Nah, apa yang kita pelajari, apa yang kita dapatkan selama kuliah, pendidikan itu menjadi penuntun kita balik untuk bisa mengaplikasikan itu ke komunitas kita yang ada di kampung A gitu. Nah, kenapa sih saya menekankan terhadap giving back to community atau memberikan kembali kepada komunitas? Karena kita berasal dari kampung-kampung yang berbeda dan istilahnya kampung-kampung itu perlu inovasi yang baik untuk bisa membawa orang-orang itu lebih berilmu begitu. Nah, dari mana mereka bisa mendapatkan ilmu itu? Dari kita yang sudah berpendidikan begitu. Nah, oleh karena itu pendidikan ini sangat menular begitu. Sangat menular kepada orang-orang yang mungkin belum pernah merasakan pendidikan secara baik atau secara sistem yang sudah ditetapkan oleh negara kita begitu. Nah, pada akhirnya education ini akan bisa berpengaruh pada apa sih? Nah, pada 3, seperti yang saya bilang tadi, local environment, kepada national dan global. Nah, saat kita sudah bertindak kepada local environment kita, contohnya di kampung tadi, dan sudah ada bukti implementatifnya, sudah ada pengaruhnya, sudah ada progresnya, maka secara garis besar kan kita tinggal di Indonesia gitu. Jadi tipikal mungkin kampungnya itu cara berpikir orang-orang yang di kampung itu sama begitu kan, secara garis besar similar. Nah, itu bisa menjadi pemikiran secara nasional dan itu akan bisa kita broad up, kita bisa bring up ke tingkat nasional gitu. Nah, misalnya solusi di kampung A, perlu perairan begitu kan, irigasi. Nah, kita dengan keilmuan bidang lingkungan contohnya atau infrastruktur sipil, kita bisa memberikan pengaruh terhadap itu dan bisa akhirnya membuat sistem itu jauh lebih efektif. Maka seperti kita tahu juga ya, teman-teman juga pernah dengar pastikan, dari kampung sana dia bisa mengaplikasikan ini, mengaplikasikan itu, dan kita sudah dengar kan secara nasional dan ternyata sudah bisa beberapa pemerintah seperti Jawa Tengah atau Jawa Timur mengadopsi sistem yang dibawakan oleh orang itu yang ada di kampung tadi. Nah, itu akan bisa membawa pengaruh baik kepada government, industri, akhirnya nanti bisa menjadi national program. Nah, nanti jika ternyata efektif nih mengurangi permasalahan yang ada di Indonesia, maka global juga akan menyoroti itu gitu. Jadi paling penting kalau dari secara individu adalah apa yang bisa kita berikan dengan environment terdekat kita dulu. Nah, kalau kita benar-benar yakin, kita benar-benar bekerja keras terhadap itu, maka jangan pernah berpikir kalau tidak akan pernah didengar oleh dunia begitu. Karena pada akhirnya implementasi itu akan benar-benar terdengar gitu ya. Kalau kita benar-benar melakukan dengan hati yang tulus dan juga kerja keras gitu. Nah, next. Nah, jadi saya ingin sharing sedikit tentang apa yang saya lakukan waktu saya kuliah begitu. Nah, ini tuh beberapa kumpulan
uh, istilahnya itu international achievement saya. Nah, di sini saya terakhir kali itu ikut ada Hull Prize Global Accelerator. Jadi saya itu orangnya yang sangat senang untuk mengeksplorasi belahan-belahan dunia yang ada di Indonesia begitu. Maksudnya saya suka traveling, saya suka hiking, saya suka juga tinggal di desa-desa begitu kan. Nah, itu saya sudah suka sejak saya baru masuk kuliah. Dan saya ingin mengimplementasikan kesukaan saya itu kepada kebermanfaatan mungkin di desa itu, atau apa yang bisa saya lakukan nih terhadap desa sehingga saya bisa lifting up sebuah desa itu gitu kan. Nah, jadi waktu itu saya ikutlah lomba. Jadi saya buat startup namanya itu Dusun. Nah, Dusun ini jadi membantu pemuda-pemuda yang ada di desa untuk bisa mendapatkan pekerjaan dengan memanfaatkan turis. Nah, jadi memanfaatkan tourism begitu. Nah, jadi memanfaatkan potensi turis yang ada di desa ini. Contohnya potensi mungkin di desa ini ada kerajinan tangan, ada tari-tarian, ada musik yang mungkin belum terekspos seperti Bali atau Labuan Bajo. Tapi sebenarnya potensi ini sangat besar untuk bisa diekspos. Nah, saya memiliki startup yang bekerja di bidang itu. Jadi saya membawa nih banyak pemuda yang mungkin dari desa itu dia pergi ke kota untuk mencari kerja, tapi pada akhirnya tidak dapat pekerjaan karena kalah kompetisi. Saya bawa balik, saya ajarkan untuk bisa menjadi tour guide yang baik, untuk bisa menjadi mungkin kerajinan tangan di situ, kemudian pemusik dan sebagainya. Nah, pada akhirnya saya setelah mereka sudah oke, saya bekerja sama dengan local government juga dan membawa customer untuk bisa mengenal dan living in di desa-desa itu. Nah, ternyata startup ini membawa saya sampai ke UK gitu kan. Kita dapat inkubasi startup selama 3 bulan di UK dan ketemu dengan startup yang ada di sebelahan dunia. Jadi waktu itu ada 40 tim. Jadi kita di mentoring oleh top global CEO ada dari contohnya dari venture capital, dari EY, dari konsultan. Jadi itu jadi mentor kita. Kemudian kita berkompetisi untuk bisa mendapatkan dana lah. Nah, cuman sayangnya waktu itu saya tidak berhasil nih untuk menang. Cuman yang bisa saya dapatkan di situ adalah saya banyak dapat koneksi. Nah, in terms of customer gitu. Karena orang luar negeri itu juga ingin banyak explore ke desa-desa yang ada di Indonesia. Cuman hanya ada terkenal tuh Bali sama Labuan Bajo, dan itu sudah menjadi mass tourism gitu kan. Kita pengen tetap menjaga keunikan dari desa ini begitu. Nah, jadi saya juga mengikuti ada ASEAN, jadi kayak model United Nation yang ada di Singapura dan di Malaysia. Kemudian saya juga ikut Association of Electrical Engineer karena saya elektro. Kemudian waktu itu ada perwakilan dari ke Korea begitu kan, jadi kayak ada studi banding. Dan juga saya jadi ambasador dari Ericsson untuk Swedia, ketemu sama presiden direkturnya. Nah, itu sedikit pengalaman saya tentang international achievement. Nah, bagaimana saya bisa mendapatkan itu? Tentu seperti yang saya bilang tadi, saya berangkat dari local environment dulu. Ya, next Nadia. Nah, jadi saya sudah banyak istilahnya mengikuti organisasi-organisasi yang ada di nasional ini. Contohnya itu Young Leaders for Indonesia gitu kan. Jadi Young Leaders ini kayak organisasi non-profit dari McKinsey, jadi konsultan itu yang untuk bisa mempertemukan orang-orang yang memiliki passion yang kuat terhadap dunia development untuk mahasiswa, development untuk pemuda-pemuda begitu. Nah, di sini saya ketemu Iman Usman sama Belva Devara yang punya ruang guru, dia yang memberikan istilahnya kiat-kiat, dan dia juga alumni dari Young Leaders ini. Kemudian saya juga menjadi Schneider Electric Ambassador. Kemudian saya pernah magang di PT Sampurna. Kemudian ikut Ericsson Smart Innovation, jadi kayak ada hackathon gitu, mewakili Teknologi Bandung. Kemudian saya ada buat juga nih kayak mirip-mirip Young Leaders for Indonesia. Jadi kayak saya buat Paragon Indonesia Leader, ini didanai oleh Paragon yang kosmetik itu untuk bisa bring the students yang ada di ITB, ini typically di IPB, ITB sama di Jawa Barat sama di Jakarta lah.
Nah, kita kumpulin mereka, kita pengen buat mereka tuh menjadi lebih inovatif lagi, lebih semangat lagi terhadap passion-nya, kemudian ya mendukung mereka lah secara education dan juga secara moral begitu. Dan yang bawah ini saya ikut juga ada generasi Bank Indonesia, jadi saya penerima beasiswa dari Bank Indonesia. Nah, next. Nah, saya di kampus juga aktif nih. Nah, di kampus ini saya aktif. Nah, saya kan kebetulan di himpunan mahasiswa elektro, saya aktif sebagai tim senator begitu. Nah, saya juga menjadi eksekutif produser TEDx. Kalau teman-teman tahu TED itu kayak platform untuk bisa mengajak kita berbicara tentang banyak hal lah. TED itu kan teknologi, entertainment, dan desain. Jadi kita mengundang banyak pembicara yang alumni dari ITB menjadi pembicara di TED ini. Nah, kemudian saya juga salah satu menjadi mahasiswa berprestasi di ITB, dan saya ketua angkatan teknik tenaga listrik, angkatan saya. Dan kemarin 2019 April saya menjadi valedictorian atau menjadi best speaker atau menjadi speaker di wisuda tahun 2019 kemarin. Nah, berikutlah sedikit tentang latar belakang saya begitu kan. Nah, next Nadia. Nah, kemudian saya ingin membicarakan tentang peluang kuliah yang saya dapatkan dulu. Nah, jadi saya dulu kan 13 tahun itu saya berada di Pulau Sumatera. Jadi saya lahir di Palembang, kemudian saya SD SMP itu di Riau. Kemudian saya pindah ke Medan untuk SMA. Nah, jadi saya benar-benar memiliki jiwa Sumatera lah begitu kan. Saat saya merantau nih ke Bandung, nah banyak sekali hal-hal yang saya dapatkan, yang saya tidak dapatkan sewaktu saya SMA. Karena waktu SMA saya tipikal orang yang tidak terlalu aktif, jadi hanya belajar saja, ya berteman tidak terlalu luas, dan suatu kuliah saya sadar bahwa di kuliah ini banyaklah peluang-peluang yang bisa kita dapatkan begitu kan. Nah, di sini saya coba list nih apa sih yang saya dapatkan sewaktu kuliah. Nah, menurut saya yang paling penting itu selain dari mungkin IPK ya, maksudnya ya belajar sebagai responsibility kita sebagai mahasiswa, yang paling penting itu adalah organisasi gitu kan. Maksudnya ini apa ya, organisasi ini tuh terserah mau organisasi apapun. Jadi apa yang saya dapatkan di organisasi itu adalah bagaimana saya bisa berkomunikasi dengan tipe-tipe orang yang berbeda begitu. Karena seperti kita tahu, saat kita mulai beranjak dewasa, banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan personality kita yang harus kita hadapi dengan banyak orang. Nah, kalau nanti di dunia kerja ataupun di dunia usaha, orang-orang yang tidak setipe dan sepemikiran sama kita akan sangat banyak. Nah, kalau kita belum pernah berorganisasi, kita akan terkejut. Kita akan terkejut bertemu dengan orang-orang yang tidak sepaham dengan kita. Nah, pada akhirnya apa yang akan muncul? Yang akan muncul adalah kita tidak bisa bekerja sama dengan dia. Padahal sebenarnya apa yang kita ingin dapatkan dari dia itu sangat potensial gitu kan. Tetapi gara-gara kita tidak cocok karakter kita cenderung untuk kita step back gitu kan. Nah, padahal sebenarnya itu tidak baik begitu kan. Kenapa tidak baik? Karena untuk bisa mengembangkan wawasan, untuk bisa memperkuat ilmu, tidak hanya bisa melalui diri sendiri. Ya mungkin hanya bisa lewat baca, tapi kita perlu berkaca dan juga bercerita dengan pengalaman-pengalaman orang lain. Nah, itulah gunanya networking dan creativity. Di organisasi ini itu mengajar kita untuk bisa mendapatkan banyak skill networking, managing people, dan juga communicating with other people. Nah, saya juga ikut nih kepanitiaan dan perlombaan. Nah, kepanitiaan ini beda ya dengan organisasi. Organisasi itu biasanya dia ada komitmen setahun. Kalau kepanitiaan ini biasanya cuma 3 bulan atau cuma 2 bulan begitu, tergantung seberapa lama kegiatan itu dilakukan begitu kan. Jadi hanya bersifat sementara. Perlombaan ya, contohnya kalau kayak saya ikut lomba, saya karena suka lomba tentang paper. Nah, saya ikut tentang writing gitu kan. Jadi saya suka menulis, jadi saya pernah beberapa kali mengikuti lomba menulis esai begitu. Nah, kemudian selain itu yang paling penting menurut saya adalah volunteering. Nah, volunteering ini apa? Volunteering ini kayak kita menjadi volunteer lah gitu kan. Menjadi orang yang tidak dibayar, tapi kita
berkontribusi. Apa sih gunanya gitu kan? Nggak enak dong, nggak dibayar, masa kita mengeluarkan energi, masa kita mengeluarkan uang untuk bisa mengikuti kegiatan itu? Ogah gitu kan. Nah, biasanya kita berpikir seperti itu, dan itu wajar. Cuman apa yang bisa didapatkan di kegiatan volunteering ini? Yaitu sifat rela untuk memberi tanpa pamrih begitu kan. Nah, seperti kita tahu pendidikan itu memang secara dasar ya apa yang kita bisa berikan kita dapatkan dong. Cuman pendidikan ini jauh lebih dalam daripada itu gitu loh. Kalau saya pribadi, saya sangat senang sharing volunteering untuk bisa memberikan insight-insight kepada teman-teman yang mungkin belum pernah ada pengalaman di bidang saya. Nah, hal itu akan menjadi candu gitu kan. Kenapa saya bilang candu? Karena dengannya adanya interaksi ingin memberi tanpa pamrih, orang yang kita beri itu pun akan merasakan ketulusan kita begitu kan. Nah, maksud ketulusannya adalah kita benar-benar ingin memberi gitu, bukan karena kita ingin ada timbal balik. Nah, di volunteering ini itu melatih kita untuk bisa menjadi orang yang tanpa pamrih. Nah, karena itu sangat dibutuhkan bagi kita yang benar-benar memiliki cita-cita ingin membangun bangsa ini begitu. Nah, beda dengan pemikiran orang yang mungkin punya bisnis. Nah, tapi mungkin bisnis itu juga bisa menjadikan itu motor untuk pada akhirnya kita memberi tanpa pamrih gitu loh. Jadi pada awalnya kita membangun bisnis profitable. Nah, pada akhirnya profit itu ya kita bisa salurkan untuk volunteering lain gitu. Nah, seperti asisten lab dosen, unit kesenian dan olahraga, klub entrepreneur, itu adalah hobi gitu kan. Hobi yang sangat baik untuk bisa kita ikuti sewaktu di kuliah. Nah, yang ketiga, yang terakhir menurut saya paling penting adalah internship. Nah, internship ini untuk bisa menjembatani kita antara dunia perkuliahan dengan dunia pekerjaan. Karena itu kita bisa merasakan bagaimana sih dunia pekerjaan itu, bagaimana sih lingkungannya, bagaimana sih kita bisa adapt dengan pemikiran-pemikiran orang yang sudah 5 tahun bekerja, sudah 10 tahun, bahkan manajer atau direktur begitu. Ini akan sama seperti proses volunteering, organisasi tadi, fungsinya untuk menjembatani kita agar kita tidak terkejut suatu nanti kerja menghadapi orang-orang tipe-tipe yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya, dan juga bisa mengerti workflow dari sebuah perusahaan itu. Ya, next. Nah, kemudian ada tantangan di kuliah kan. Nah, saya banyaklah menghadapi tantangan di kuliah. Jadi tapi yang ini yang paling banyak saya hadapi dan saya coba rangkum sewaktu saya kuliah, dan saya dapatkan dari teman-teman juga gitu kan, teman-teman saya waktu kuliah. Lingkaran pertemanan, kemalasan, manajemen waktu, perubahan prinsip, kesesuaian keinginan, dan manajemen keuangan. Nah, tantangan ini muncul saat kita sudah merasakan bahwa kuliah dan pertemanan di kuliah itu menjadi suatu hal yang mengikat begitu. Nah, kadang kan kita nggak bisa nih pergi dari teman-teman yang sudah kita rasa dekat. Nah, itu tidak apa, asalkan lingkaran pertemanan itu membangun gitu loh. Jadi saya sangat senang melihat orang yang benar-benar suka dengan bidang dia, walaupun asalkan seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, asal kita memiliki komitmen, maka apa yang kita tekunkan itu akan sewaktu-waktu terbukti kegunaannya bagi masyarakat sekitar. Nah, yang paling penting juga adalah apa yang kita tekun itu kita rasa kita perlu share kepada environment. Nah, karena kalau hanya untuk diri kita sendiri, ya itu berguna, cuman tidak impactful gitu, tidak impactful pada environment. Karena kan kita ingin bisa berguna bagi orang lain. Pendidikan itu gunanya apa sih? Ya kita bisa sharing, kita bisa menularkan kepada orang lain apa yang kita tahu, sehingga orang yang nggak tahu menjadi tahu, dan yang kita tidak tahu kita menjadi tahu karena kita juga dapat sharing dari orang lain gitu. Nah, tantangan kuliah ini memang bagi kita mungkin yang baru masuk itu kan hal yang berat gitu, karena kita masih di masa peralihan, kita masih ingin main-main, ya itu wajar gitu kan, dan itu tidak apa-apa kita main-main. Cuman yang paling penting kita harus tahu batasan-batasan waktunya. Nah, itu banyak metode-metode untuk bisa menentukan proporsi yang harus kita lakukan selama sehari itu apa sih gitu kan. Nah, kalau menurut saya, kita kan istilahnya kita sudah kuliah nih dari jam 7 sampai jam 3 sore contohnya. Ya sisanya ya kita boleh main, cuman jangan sampai keterusan, mungkin sampai begadang, sampai kita nggak makan. Nah, itu bisa jadi istilahnya itu tombak bagi kita tidak
hari itu. Tapi nanti saat kita sudah misalnya sudah bekerja, karena apa? Karena kebiasaan itu udah terbentuk. Nah, kalau kebiasaan itu terbentuk, itu akan menjadi karakter. Nah, karakter yang tidak baik itu akan sangat sulit untuk ditinggalkan. Jadi menurut saya lebih baik kita melatihnya perlahan-lahan sewaktu kuliah, sehingga nanti kita menjadi kebiasaan dan itu tidak akan menjadi beban pikiran kita lagi untuk aku harus bisa memanajemen waktu dengan baik. Nah, memang tidak ada kata terlambat. Cuman alangkah lebih baik kita effortless lah untuk bisa memanage waktu kita. Jadi udah secara otomatis gitu berlanjut. Contohnya kayak bangun pagi. Kalau saya pribadi, saya bangun pagi itu selalu jam 5 pagi atau jam 6 lah, jam 5 jam 6. Karena apa? Itu tidak butuh effort yang besar bagi saya karena saya sudah melatih itu sejak kuliah. Nah, karena apa? Kenapa saya rasa itu penting? Karena dengan bangun pagi saya bisa olahraga, saya bisa menjernihkan pikiran saya dulu sebelum melakukan kegiatan yang saya lakukan sekarang, begitu kan? Nah, yang paling penting kedua adalah manajemen keuangan. Nah, tentu kita diberilah oleh orang tua mungkin uang saku atau mungkin kita bahkan sampai bekerja. Nah, saya sangat salut sama orang yang kuliah sambil bekerja begitu. Tidak perlu IPK-nya tinggi, misalnya hanya 3 begitu kan, tapi dia sambil bekerja dan dia sudah bisa stand alone dengan uang itu. Menurut saya jauh lebih bermakna dibanding dia IPK 3,5, 3,6 tapi dia belum bisa memanage uangnya dengan baik. Nah, tips bagi kita untuk bisa manage uang itu sebenarnya ada satu, yaitu kita harus list priority kita apa paling penting. Ya paling penting ya tentu education kan, ya mungkin bayar USPP. Nah, kemudian yang kedua menurut saya adalah kita investasi kepada apa yang kita suka. Nah, contohnya misalnya kita ingin mengikuti webinar, seminar, atau kegiatan pelatihan bahasa atau pelatihan engineering dan sebagainya. Nah, kita dengan mengikuti pelatihan, kita kan spend money. Tapi nanti kita kan sudah memiliki pengetahuan itu, kita bisa menjadikan itu sumber uang kita juga. Kenapa? Karena kita sudah berpengetahuan. Nah, itulah juga salah satu gunanya kita berpendidikan, agar kita bisa mencukupi kebutuhan keuangan kita. Begitu. Nah, kemudian next. Nah, saya karena baru wisuda nih tahun 2019, saya sudah setahun lebih lah bekerja. Dan saya sudah merasakan bagaimana sih perubahan saya dari karir, dari saya kuliah menjadi karir. Nah, oke, next. Apa sih gunanya pendidikan itu? Kenapa sih sampai saya benar-benar menekankan pendidikan itu? Nah, pendidikan itu seperti yang saya sebutkan sebelumnya, selain membentuk karakter itu, dia memperluas wawasan kita. Jadi akan banyak nih aspek-aspek di pekerjaan yang kadang kita itu tidak expect untuk terjadi. Nah, contoh realnya adalah contohnya kita misalnya di bidang electrical engineer begitu ya. Nah, kita kan hanya memiliki objektif untuk mengerjakan engineering electrical. Nah, tapi di luar itu kita tidak memiliki job desk. Cuman kalau kita memiliki wawasan, contohnya kita memiliki wawasan bidang teknik mesin, mungkin sedikit, teknik sipil, itu akan sangat membantu pekerjaan kita di bidang electrical. Karena di company itu, electrical itu tidak stand alone. Dan begitu juga dengan mungkin bidang teknik sipil atau bidang teknik mesin yang ada di company itu. Kenapa? Karena mereka saling berkaitan gitu. Karena kita perlu ilmu teknik mesin untuk bisa menerapkan keilmuan kita di electrical engineering. Begitu pula mungkin di teknik sipil kita harus bisa memiliki sedikit ilmu tentang teknik sipil untuk bisa mengaplikasikan di teknik engineering. Nah, pendidikan itu salah satu gunanya adalah bisa mempermudah apa yang kita ingin pelajari karena kita sudah terstruktur cara berpikirnya begitu. Nah, lebih besar dari itu, pendidikan itu mempertajam manajemen keputusan. Nah, maksudnya itu apa? Karena kita di pendidikan kita harus bisa memutuskan kita akan melakukan A atau B. Contohnya kita misalnya mau memperbaiki suatu trafo begitu kan. Nah, akan banyak nih pendekatan-pendekatan yang bisa kita lakukan untuk mencari root cause. Jadi kayak kenapa sih bisa rusak trafonya begitu kan? Dan pada akhirnya kita muncul pada dua keputusan yang krusial, plan A atau plan B. Nah, kita akan kalau kita misalnya kurang dalam hal pendidikan, maka kita akan sulit untuk bisa memutuskan apa yang baik untuk memperbaiki trafo itu. Kenapa? Karena kita tidak memiliki wawasan yang kurang luas, sehingga terbatas hanya di pengetahuan kita saja. Nah, tapi kalau kita bisa memiliki wawasan luas, maka keterbatasan itu akan jadi lebih besar, akan lebih kecil, karena kita sudah memiliki pengetahuan yang lebih dulu mungkin terhadap plan A atau plan B itu. Jadi itu akan sangat penting. Nah, bukan hanya terhadap karir, tapi terhadap juga kehidupan kita di kehidupan nyata, di kehidupan pertemanan, di kehidupan
apakah kita akan menikah di luar atau tidak. Nah, seperti itu, analisa manajemen keputusan itu akan sangat berguna saat kita sudah memiliki pendidikan yang baik begitu. Nah, terhadap apa sih karir itu bisa pendidikan itu bisa berpengaruh terhadap karir ya? Komitmen untuk bisa mengimplementasikan ilmu, membawa perubahan terhadap individu maupun komunitas, giving back to the community, dan transfer knowledge. Jadi kita memiliki istilahnya itu percaya diri yang lebih besar karena kita sudah memiliki bekal ilmu untuk bisa kita share kepada orang lain, untuk bisa kita lakukan terhadap permasalahan-permasalahan yang nyata di company kita begitu. Next. Nah, kalau berbicara secara pandemi, nah kita sudah tahu kan kalau pandemi ini memang benar-benar mengubah segala orientasi ataupun segala plan yang sudah dirancang oleh teman-teman sebelumnya, atau bahkan semua yang awalnya kita rasa indah tapi jadi tidak baik begitu kan, karena semua harus online, kita tidak bisa keluar, kita sulit untuk mengadakan suatu acara. Nah, cuman saya mencoba mencari hal-hal positif lah dari pandemi ini, jadi peluang. Jadi ini bisa menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk bisa memeratakan kesenjangan pendidikan. Seperti kita tahu, pendidikan Indonesia ini sangat senjang begitu kan, apalagi terhadap orang-orang yang ada di desa dan di kota. Ya, let's say orang-orang di kota itu sudah tidak menjadi masalah, kalaupun dia pandai dia bisa online, dia sudah ada internet yang kencang, sudah ada teknologi yang baik begitu kan. Sedangkan orang di desa, ya mereka tidak bisa apa-apa gitu kan, ya mereka bahkan memakai handphone aja mungkin masih sangat sedikit begitu, bahkan laptop saja tidak punya begitu kan. Nah, di sini tuh Indonesia memiliki peluang yang sangat besar untuk bisa memeratakan kesenjangan itu. Karena apa? Karena kita dituntut untuk bisa belajar secara online gitu kan. Nah, orang-orang di desa akan ditingkatkan nih istilahnya itu teknologi, dan juga disediakan fasilitas yang lebih untuk bisa mengakses teknologi tersebut. Nah, ini bisa juga menjadi katalisasi industri 4.0. Jadi dengan kata lain, APBN dari Indonesia itu bisa disalurkan banyak ke pendidikan untuk bisa mempercepat pemerataan teknologi yang ada di desa. Nah, ini juga bagi teman-teman yang sudah dapat fasilitas cukup yang berada di kota, bisa menjadi kolaborasi antara mahasiswa untuk bisa transfer ilmu dan teknologi kepada orang-orang yang kurang beruntung, yang masih di desa yang tidak bisa dapat fasilitas yang baik, begitu kan? Nah, ini bisa, apalagi kan kita berada di rumah, kita bisa nih mengadakan banyak kolaborasi dengan mahasiswa yang mungkin yang masih kesulitan dapatkan akses koneksi. Kita juga bisa berkolaborasi dengan pemerintah istilahnya itu pemerintah yang kita sekarang berada di pemerintah yang mungkin cukup open minded ya terhadap perkembangan teknologi begitu. Nah, kemudian menyeimbangkan kebermanfaatan pembelajaran online dan offline. Maksud saya adalah selama pandemi ini kita memiliki peluang untuk bisa lebih mampu menyeimbangkan lah skill kita secara online maupun secara offline. Dan secara online ini akan banyak yang bisa kita ikuti. Contohnya kayak Coursera, kemudian kita bisa ikuti kursus online. Dan ternyata kalau kita benar-benar mengikutinya dengan hati yang tulus dan juga dengan niat yang kuat, akan sama hasilnya kalaupun kita bertatap muka langsung dengan guru. Karena basically yang hanya kurang dari online itu hanya interaksi kita dengan orang. Tapi secara penyerapan materi itu tetap sama begitu kan. Dan juga fleksibilitas waktu. Selama kita di rumah, kita bisa banyak mengerjakan hal lah. Jadi maksudnya kita bisa beristirahat dengan cukup juga. Jadi waktu kita bekerja bisa kita pindahkan mungkin ke malam, atau waktu belajar kita jadi malam begitu kan. Dan istilahnya secara singkat, kalau kita tetap memiliki niat, sebenarnya pandemi ini bisa membawa kita juga mengajarkan kita juga untuk menjadi orang yang tahan banting begitu kan, orang yang bisa beradaptasi, bisa memiliki sifat adaptasi yang cepat juga dan fleksibel begitu. Nah, kemudian ada tantangannya. Seperti kita tahu tantangannya ada banyak lah kan. Cuman saya berusaha untuk bisa melihat dari segi positifnya saja. Nah, dari tantangan selama pandemi ini apa sih gitu kan? Jadi mungkin dari penguasaan atau maturity teknologi masih sangat kurang gitu kan. Nah, seperti kita tahu lah, akibat dari pandemi ini sekitar 1,6 miliar orang di seluruh dunia ini, 1,6 miliar students itu putus sekolah gitu kan. Jadi sekitar 90% lah
maksudnya terdampak dari COVID-19 ini. Nah, sebelum pandemi terjadi sudah ada 250 juta orang yang tidak sekolah begitu. Nah, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, tantangan ini sekaligus bisa menjadi peluang untuk bisa memeratakan kesenjangan pendidikan tersebut. Nah, sarana dan prasarana ya tentu, karena seperti yang saya sebutkan sebelumnya, ada internet, tidak ada internet, laptop, kemudian jaringan internet dan biaya begitu kan, biaya untuk bisa mengeluarkan mungkin paket internet dan juga beli handphone atau beli laptop itu juga tidak murah bagi mereka yang kurang-kurang beruntung. Nah, jadi oleh karena itu dengan keberadaan kita di sini, dengan peluang-peluang yang saya tadi sebutkan, terutama yang kolaborasi itu, nah itu bisa memberikan impact yang sangat luas bagi mereka yang kurang beruntung. Dan itulah juga salah satu gunanya kita sebagai orang yang berpendidikan terlebih dahulu dibanding orang-orang yang kurang beruntung. Kita bisa ya berkolaborasi lah intinya gitu kan, meningkatkan koneksi, kemudian networking untuk bisa memberikan implementasi yang baik nih terhadap tantangan-tantangan yang ada begitu kan. Karena seperti yang kita tahu, mereka yang kurang beruntung akan menjadi sangat senjang pada kita. Karena kita tetap pada on the track, kita belajar kan. Mereka mungkin tidak belajar, padahal sebenarnya harusnya mereka belajar di sekolah. Nah, itu yang perlu kita perhatikan sebagai orang-orang yang beruntung di sini. Nah, yang terakhir adalah bagaimana kita tetap bisa menjadi orang yang memiliki jiwa prestatif gitu kan. Nah, yang pertama adalah kita harus memiliki tujuan. Nah, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, tujuan ini banyak macam-macamnya gitu kan. Kita misalnya ingin menjadi guru, ya tidak apa-apa gitu kan, karena kita sudah dedicate our time untuk menjadi guru. Jadi semua energi kita itu akan kita alokasikan untuk memperkuat atau mempertajam ilmu kita sebagai guru, sebagai tujuan kita untuk menjadi guru. Tapi tujuan kita misalnya pengen jadi pebisnis, tidak apa-apa gitu kan, kita meluangkan energi kita besar untuk bisa menjadi pebisnis. Contoh kita belajar online bisnis, kita langsung terjun ke bisnisnya juga tidak apa-apa dari skala kecil, atau mungkin orang tua punya bisnis, kita bisa coba belajar, karena di segala tempat adalah tempat proses belajar yang baik. Semua tempat bisa menjadi proses belajar yang baik. Nah, makanya saat kita sudah memiliki tujuan itu, kita akan secara otomatis akan mempertajam kemampuan kita dan memperluas wawasan kita. Karena apa? Karena kita merasa aneh kan kalau kita ingin mendapat tujuan tapi kita tidak mau berusaha untuk menuju ke tujuan itu. Jadi apa gunanya kita memiliki tujuan kalau kita tidak belajar step by step untuk mendapatkan tujuan tersebut. Jadi disebut dengan omong kosong lah. Nah, jadi menurut saya kalau kita sudah memiliki tujuan, kita akan secara otomatis ingin mempertajam kemampuan kita terhadap tujuan itu dan ingin memperluas wawasan kita supaya bisa mendapatkan tujuan itu. Nah, kemudian kita harus juga percaya akan potensi diri kita. Kadang kita juga suka rendah diri, karena rendah diri, wah aku masih kurang pandai nih, aku masih kurang luas wawasan nih, padahal kita sudah bekerja keras contohnya. Nah, itu harus bisa dihilangkan dengan cara apa? Nah, dengan cara kita sharing dengan orang lain. Dengan cara kita sharing dengan orang lain, mungkin orang yang sama industrinya, mungkin kita sama-sama bisnis di toko online, atau kita sama-sama ingin jadi PNS atau jadi guru dan sebagainya. Nah, kita cari teman itu, kita sharing. Nah, di situ kita bisa bertukar pikiran dan kita bisa mentakar lah, oh ternyata ilmu orang ini sama dengan aku ya, atau oh bahkan aku lebih tinggi. Sehingga kita bisa tahu, oh aku bisa jadi lebih percaya diri gitu. Nah, kalau ilmu kita lebih tinggi, pada akhirnya kita bisa mengajarkan dia. Tapi kalau kita ilmu lebih rendah, ya kita bisa diskusi lah gitu untuk bisa menyerap ilmunya. Nah, yang paling penting menurut saya adalah yang di tengah ini, yaitu rendah hati. Nah, rendah hati ini adalah keinginan kita untuk selalu ingin belajar, selalu ingin share apa yang kita punya tanpa pamrih, dan istilahnya itu tidak menyombongkan apa yang kita punya begitu. Karena pada akhirnya apa yang kita punya itu sia-sia jika kita tidak bisa berguna bagi orang lain. Karena menurut saya yang paling penting adalah kita bisa berguna bagi orang lain, kita bisa memberikan efek yang multiplex bagi banyak orang. Dengan cara saya sharing ini, saya sangat berharap teman-teman bisa terinspirasi dan pada akhirnya kita bisa berkolaborasi ke depan gitu kan. Dan itu yang sangat dibutuhkan oleh Indonesia sekarang. Karena kalau kita bekerja sendiri itu akan sangat tidak mungkin. Karena apalah kita sendiri dibanding dengan 1 juta atau 2 juta orang yang tidak ingin berkolaborasi. Ya kita akan langsung tenggelam ke laut begitu. Nah, oleh karena itu rendah hati sangat diperlukan. Ya mungkin sejauh ini itu aja. Teman-teman sekalian, terima kasih sudah mendengarkan. Saya orangnya sangat open ya. Jadi saya sekarang bekerja di field
di lapangan, jadi waktu itu kadang sangat tidak fleksibel, karena kadang-kadang mungkin jam 5 sore dipanggil untuk offshore, kemudian lakukan kerjaan, kadang jam 2 malam, kadang juga bisa tidak ada panggilan begitu kan. Nah, jadi kalau teman-teman pengen tanya, saya ada Instagram, WhatsApp, atau LinkedIn, ya langsung connect aja, kita bisa sharing bareng, kita bisa berkolaborasi juga bahkan begitu. Terima kasih. Oke, jadi gitulah presentasi dari Kak Deo ya. Kesimpulannya itu, jadi pendidikan ini akan membentuk karakter dan attitude, kemudian mengasah intuisi dan berpikir secara kreatif, serta sebisa mungkin untuk pendidikan ini juga bermanfaat bagi komunitas kita atau memberikan manfaat kepada kampung atau daerah asal kita dengan mengaplikasikan ilmu yang telah kita dapatkan. Oke, selanjutnya Kak Nadia mungkin akan jelasin dikit mengenai dana didik. Oke, thank you Faris. Thank you Kak Deo. Mungkin sebelum kita masuk ke materi tentang dana didik sendiri, aku paling bridging bentar ya Kak Deo, aku mau nanya-nanya dikit. Terus mau ngingetin juga karena ini sebenarnya casual webinar, jadi teman-teman kalau mau say hi di chat room atau mau tanya langsung di chat room juga nggak apa-apa sebelum nanti ada sesinya. Mungkin pertanyaan buat Kak Deo nih, tadi aku menarik banget sih Kak, Kakak kan sempet kayak cerita soal dulu pas SMA tuh kurang berorganisasi, terus Kakak sadar kuliah jadi sering berorganisasi gitu ya Kak. Di sini juga kan audiens kita banyak nih, teman-teman yang mungkin masih baru masuk kuliah, terus mungkin teman-teman yang masih SMA. Bisa sharing nggak sih Kak, apa yang bikin Kakak sadar gitu, supaya termotivasi buat lebih aktif lagi berorganisasi? Ya, terima kasih Nadia. Jadi aku sedikit cerita, aku waktu SMA itu tidak ada kegiatan organisasi apapun. Jadi aku kegiatannya hanya kuliah SMA, kemudian aku pulang nih ke rumah belajar. Apalagi dulu waktu tingkat 3 kan ada bimbel, ya ikut bimbel, kemudian pulang ke rumah. Dan waktu tingkat 2 sih, waktu kelas 2 SMA aku ikut olimpiade lah, olimpiade fisika, itu pun cuma 1. Di situ aku belum sadar sama sekali, tidak ada gunanya lah organisasi, ngapain, hanya banyak ngomong aja di depan, tidak ada solusi. Nah, waktu saya kuliah, ternyata saya disadarkan ada satu teman saya yang benar-benar orangnya tulus gitu kan. Nah, dia tulus, dia melakukan apa yang dia ingin lakukan bukan berdasarkan apa keuntungan begitu. Saya coba tanya, belajar gitu kan, kalau ada saya nggak ngerti diajarkan. Ternyata dia juga aktif di bidang kemanusiaan gitu kan. Nah, dia volunteer di bidang pendidikan, dia mengajar gitu. Terus saya bingung kan, kenapa dia harus mengajar tapi nggak dibayar gitu kan. Terus saya tanya-tanya lah, oh ternyata dia orangnya dari orang yang tidak mampu. Banyak orang-orang di desanya itu yang tidak berpendidikan. Jadi dia punya cita-cita, dia ingin menjadi orang yang pintar, berpendidikan, berakhlak untuk bisa membawa pengaruh pada kampungnya. Nah, sekarang dia tetap aktif di situ dan dia sudah bisa membawa banyak adik di kelasnya untuk sekolah di kuliah begitu kan. Dengan cara apa? Dengan mengumpulkan para donatur beasiswa, nah, begitu, para mentor dan sebagainya. Nah, waktu tingkat 1 saya jadinya sadar banget, walah, ada orang yang ternyata seperti ini. Ya udah, saya mengikuti jejak dia, saya belajar dari dia. Nah, saya coba untuk menjadi orang yang terbuka pemikirannya begitu kan. Saya coba langsung ikut satu organisasi yang saya suka. Saya kan orangnya suka bermusik ya. Saya ikut ITB Student Orchestra. Nah, di situ berkembang sangat pesat lah. Kenapa? Karena di situ saya banyak bertemu dengan orang-orang yang suka musik. Nah, awal dari hobi dulu. Nah, tapi situ mulai berkembang menjadi, oh, saya harus bisa manage orang yang musik nih karena mungkin ada sistemnya kurang baik. Nah, pada akhirnya hasilnya bagus. Saya bisa menata banyak orang menjadi lebih aktif lagi, menjadi bisa buat konser lebih banyak lagi dan begitu. Pada akhirnya saya merambah ke himpunan begitu kan. Itu kan tingkat 2 saya udah masuk himpunan. Nah, saya suka orangnya, suka istilahnya itu sharing gitu kan. Nah, saya ikutlah yang kira-kira banyak ngomong gitu kan, banyak ngomong di forum senator gitu kan. Nah, jadi saya menjadi tim senator lah. Di situ saya bahkan bertemu orang-orang yang ada di keluarga mahasiswa ITB gitu kan. Bertemu dengan jurusan lain. Pada akhirnya di situ saya ketemu banyak orang, saya belajar,
saya ikut apa yang mereka ikutkan gitu loh. Contohnya ada kayak di organisasi luar kampus, contohnya TEDx ITB tadi. Nah, melalui orang itu saya dapat info kalau ada TED. Nah, melalui TED itu saya belajar juga, ada juga international committee ya. Udah saya ikutkan gitu kan. Saya ikutkan, saya pelajari dengan baik apa sih kualifikasi TED ini. Nah, pada akhirnya saya menjadi eksekutif produser atau presidennya. Nah, yang mau saya garis bawahi adalah ketulusan itu sih, ketulusan. Jadi kayak kalau saya sih pribadi nggak pernah ingin mendapat balasan gitu. Karena yang penting saya share, orang itu mendapatkan banyak hal, ya itu sudah cukup bagi saya gitu. Karena itu akan menular gitu. Dia akan menjadi merasakan ketulusan itu, dan dia akan coba share ke banyak orang lain gitu. Nah, tanpa harus memikirkan keuntungan gitu. Kalau kita memikirkan keuntungan, kita kan capek mikirnya. Ya kita pengen share A, jadi kita cuma share B gitu kan. Padahal sebenarnya kita bisa share banyak gitu. Tapi gara-gara kita berpikir keuntungan, adalah cukup aja lah sampai sini gitu. Nah, jadi secara umum motivasinya itu sih, sehingga sampai sekarang saya juga tetap aktif gitu ya untuk bisa sharing pada teman-teman. Saya juga ada adik mentor waktu di sekolah gitu. Jadi yang setiap mungkin ada periode kali dia tanya, saya jawab, saya punya istilahnya have a call mungkin 1 jam aja di weekend atau di waktu yang punya kosong gitu. Dia sharing tentang gimana karir Kak, karena dia kan baru lulus dan sebagainya. Jadi sih. Lebih ke kakak terinspirasi dari orang, terus kakak sekarang termotivasi juga untuk menginspirasi orang ya Kak ya? Berarti. Iya, betul Nadia. Oke. Keren banget, banyak achievement-nya Kak Deo. Mungkin aku sedikit ini juga rekap. Jadi ini teman-teman webinar episode ini itu episode 5. Sebelumnya udah ada 4 episode di berbagai daerah. Dan speaker-nya juga macam-macam dan semuanya really inspiring. Ada juga yang dari Palembang kemarin, ada yang dari Jambi sama Riau. Semuanya ada yang entrepreneur, ada yang banyak organisasinya kayak Kak Deo juga, gitu ya. Mungkin aku di sini juga mau say hi. Di sini kita ada tim kita juga yang udah hadir, Kak Rizky Jonathan. Terima kasih juga udah hadir. Kalau mau say hi sekarang boleh Kak. Kak Rizky Jonathan yang wakilin Dana Didik pas webinar kemarin. Mungkin dia lagi nge-mute, nggak apa-apa deh. Oke, gitu. Sama di sini juga ada Clarita sama Faris ya dari tim Dana Didik sendiri. Mungkin aku langsung lanjut aja ya, Kak Dio ya. Terima kasih sesinya. Nanti paling dilanjut lagi kalau mau ada Q&A ya. Oke, mungkin tadi aku menyambung dari kata-kata Kak Deo soal pendidikan itu sangat penting, gimana kita harus giving back to community, terus kita gimana cara balance waktu, dan mungkin yang paling aku garis bawahi di sini manage keuangan juga, jangan sampai luput gitu ya. Tadi kan Kak Deo juga banyak sharing bahwa beliau ini banyak pernah dapat BI scholarship, terus juga pernah keluar juga gitu ya. Tapi mungkin di sini aku pasti ngerasa kalau mahasiswa itu nggak semuanya punya privilege untuk dapat beasiswa ya Kak Dio ya. Terus mungkin juga nggak punya privilege untuk bisa kuliah tinggi tanpa kendala biaya gitu kan ya. Mungkin ada beberapa teman-teman yang kalau kuliah tapi pengen aku nggak terlalu cemerlang juga, tapi pengen kuliah mandiri gitu. Jadi sebenarnya Dana Didik itu hadir karena membawa pesan dari teman-teman yang ngerasa kayak gitu, yang pengen kuliah mandiri tapi nggak bisa ambil scholarship gitu. Jadi Dana Didik sendiri ini perusahaan financial technology, kita khusus pembiayaan pendidikan gitu, atau fintech sekarang. Kita sudah ada legalitasnya dari OJK, terus kita basisnya website dan sudah terdaftar juga oleh Kominfo gitu. Dan alhamdulillah menjadi satu-satunya fintech student loan yang ada dukungan dari Ristek Dikti langsung. Dan kita juga ada partnership with Johnson & Johnson gitu. Ini di sini ada gambar CEO dan founder dan co-founder kami, Pak Dipo dan Pak Januar. Berangkat dari misi pribadi beliau juga, dulunya susah kuliah, ngelihat kok di luar negeri ada student loan ya, tapi di Indonesia kok nggak ada gitu kan. Jadi dibangunlah student loan Dana Didik dengan skema peer-to-peer lending website gitu. Mungkin ini sedikit background juga, Dana Didik yang seperti tadi aku bilang, kuota beasiswa itu terbatas, jadi memang nggak semua orang punya privilege buat dapat beasiswa, makanya Dana Didik bisa hadir untuk bantuin teman-teman yang punya misi kuliah mandiri gitu.
Terus lembaga keuangan juga belum siap untuk sebenarnya untuk danain mahasiswa, karena mahasiswa itu rata-rata belum kerja, kredit skornya nggak bakalan masuk gitu ya. Terus biaya kuliah pastinya meningkat setiap tahun. Yang menurut aku sebenarnya pendidikan itu sebenarnya harusnya affordable, karena pendidikan itu bisa ningkatin taraf kehidupan seseorang kayak gitu. Pasti banget kalau misalnya dia kuliah, keluarganya tuh nanti akan naik taraf hidupnya, karena kita sebagai lembaga yang masuk ke edutech tapi fintech juga, kita nge-tracking tuh teman-teman yang memang menjadi borrower di kami itu rata-rata pasti semuanya pendapatannya pasti naik beberapa kali lipat dari orang tuanya karena mereka masuk ke pendidikan tinggi. Mungkin sedikit background juga soal apa sih fintech dan peer-to-peer lending. Memang istilah yang belakangan ini lagi booming, tapi memang belum banyak orang yang tahu gitu ya. Diprediksi bakal 5 tahun lagi akan maju. Kalau fintech itu sebenarnya inovasi baru yang menggantikan lembaga keuangan bank gitu ya. Kita non bank. Mungkin teman-teman pernah dengar OVO, GoPay itu juga termasuk fintech, tapi masuknya ke e-wallet. Kalau kami masuknya ke peer-to-peer lending, atau kami itu sebagai wadah, website atau platform yang menghubungkan antara borrower dan lender gitu, atau peminjam dan pemberi pinjaman. Di sini peminjam berarti teman-teman yang mau masuk ke perguruan tinggi, baik itu mau ikut pelatihan, pokoknya ya intinya untuk pinjaman untuk pendidikan. Ini sedikit visualisasi model bisnis. Mungkin ini juga sebenarnya pemerintah kita sebenarnya udah dukung student loan, cuman memang bank-bank BUMN belum berani untuk danain mahasiswa. Itu makanya ini yang maju sekarang justru industri fintech kayak kami. Kita udah banyak sebenarnya apply dari luar Jawa juga banyak, karena kita based on online semuanya. Kita partnership banyak dengan kampus kayak gitu. Mungkin sedikit ada testimoni dari teman-teman, kita nyebutnya anak didik untuk teman-teman yang memang pinjam di kami, dan kebanyakan dari mereka itu sebenarnya orang tuanya juga kayak petani, pedagang kayak gitu sih. Jadi terus kebanyakan dari mereka struggle kuliah sambil kerja. Seperti yang Kak Deo tadi juga cerita ya, sangat inspiring orang yang bisa kuliah sambil kerja itu. Dan kami senang banget karena banyak anak didik di kami itu kayak gitu, struggle banget dan sangat menjunjung tinggi kemandirian. Kita juga pernah diliput oleh beberapa media, karena kita kan yang pertama di Indonesia, jadi banyak juga sih media luar yang meliput. Mungkin ini sedikit manajemen kami, ini ada saya sebagai marketing communication, terus ada Paris Jonathan yang sekarang hadir. Ya, halo. Halo Bang Jo. Kabar Bang? Ada suaranya dikit. Oke. Good. Very good. Continue. Oke. Thank you Bang Jo udah say hi. Ini mungkin langsung ke dana didik itu sebenarnya pembiayaan apa aja sih? Kita khusus pendidikan, jadi bukan yang macam-macam, jadi memang khusus pendidikan aja. Pendidikan kan bisa dibagi berbagai macam hal, bisa ke studentnya, terus ke lecture-nya juga. Di sini juga mungkin ada Bapak Ibu dosen yang datang juga, yang memang sebelumnya bermitra sama dana didik. Terima kasih waktunya. Aku juga sekalian mau infoin kalau kita juga ada produk untuk misalnya mau dosen yang mau lanjutin S2 atau S3, kita juga bisa. Gitu. Terus kita juga bisa danain pendidikan untuk institusinya, misalnya kayak ada kampus yang mau ngadain lab atau mau bikin kelas baru, kita juga bisa. Jadi memang dana didik dikhususkan untuk pendidikan. Gitu. Mungkin sedikit studi kasus aja, kalau kita pernah kerja sama siapa aja sih? Kita pernah bikin nih sama Johnson & Johnson headquarters yang di New Jersey, kita bikin namanya, mungkin kalau di Amerika sana udah sangat familiar dengan Student Loan Forgiveness. Nah, JNG juga pengen kerjasama dengan kami untuk membangun program yang seperti itu. Gitu. Tapi ini khusus perawat karena JNG kan kesehatannya bidangnya. Terus ada beberapa kerjasama dengan berbagai macam perguruan tinggi. Kita juga ngedanain teman-teman yang mau magang atau kuliah ke Jepang melalui lembaga pelatihan kerja, sending organization yang emang udah ada legalitasnya sama Kementerian Tenagakerjaan. Terus beberapa cerita yang lumayan inspiring juga. Jadi memang ini salah satunya, salah satu anak didik kami yang memang sekarang udah sukses. Dulunya pinjam di kami. Dulunya dia kuliah sambil kerja, malamnya dia jadi tukang parkir. Terus kalau siang dia magang, terus harus kuliah juga kayak gitu. Terus dia juga sempat volunteering. Tadi kan aku juga dengar kata Kak Deo tuh
penting banget volunteering. Nah, ini salah satu anak didik kami juga volunteering, dia waktu gempa di Donggala Palu, dia datang ke sana, ngelihat banyak mayat yang waktu itu korban meninggal, terus dia jadi perawat di sana. Gitu. Jadi memang dia sangat giving back to community-nya banyak gitu ya. Terus sekarang dia udah sukses jadi perawat. Gitu. Jadi aku sekali lagi mungkin aku mau nyambungin juga, memang sangat penting sih untuk volunteering itu. Percaya aja kalau hal-hal seperti itu akan membawa kamu kesuksesan kayak gitu mungkin ya Kak Dio ya. Ya. Oke, mungkin beberapa studi kasus lainnya, Dana Didik kerja sama startup lain, kayak gitu sama ITHB juga. Mungkin gitu aja. Aku mau balikin ke Faris. Abis ini ada sesi apa, Kak Faris? Boleh di unmute Farisnya kalau gitu. Halo. Oke. Jadi sekarang kita ada sesi Q&A. Di sini 3 orang penanya pertama bakalan dapat saldo full 50.000, tapi tunggu dulu, bakal saya hitung dari 1 sampai 5 mungkin ya. Nanti teman-teman pada raise hand aja. Jadi mungkin Kak Clarita dengan Kak Nadia bisa bantu liatin lah. Oke. Siap-siap semua ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, teman-teman boleh raise hand dengan pakai fitur dari Zoom-nya kali ya? Iya. Iya, oke. Udah ada belum? Udah ada Clarita yang raise hand? Oke, ayo. 3 penanya pertama dapat saldo full ya? Siapa namanya? Boleh mungkin langsung disebutin yang pertama. Ada Wasiatun, Nur Fadilah, dan Moza Aurelia. Oke. 3 itu dulu ya, mungkin sisa habis itu di ini ya Faris ya. Kita hold dulu. Oke. Siap. Mungkin boleh dilanjut tadi berarti dari Wasiatun ya Faris. Iya, Wasiatun dulu, boleh di-unmute dulu Clarita. Wasiatun. Iya. Udah. Oke. Silakan Wasiatun. Halo. Kak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Jadi aku mau tanya nih Kak. Boleh perkenalan diri nggak nih Wasiatun dari mana? Oh iya, kita kan pengen kenalan juga. Oh, ya, nama saya Wasiatun, saya mahasiswi semester 3 dari Gorontalo. Oke, halo. Wah, jauh-jauh banget ya di sini. Boleh pertanyaannya? Oke, jadi yang saya mau tanyakan itu Kak, bagaimana sih Kak caranya supaya percaya diri dengan kemampuan sendiri dalam berorganisasi? Soalnya saya ini tipikal orang yang kurang dalam bagaimana cara berbicara begitu, jadi kayak pasif gitu Kak. Kurang pede ya? Iya, kurang pede gitu. Terima kasih Wasiatun atas pertanyaannya. Iya, saya juga merasakan yang sama dulu waktu saya baru masuk kuliah. Saya istilahnya itu tidak memiliki percaya diri karena saya merasa saya banyak tidak punya ilmu begitu kan. Nah, jadi saya caranya itu paling baik adalah mungkin pertama adalah kita coba istilahnya itu latihan kan, karena kan kamu kurang pede dalam berbicara gitu ya. Dalam mengekspresikan pendapat. Nah, menurut saya yang paling tepat itu saya dulu sempat latihan kaca gitu ya. Jadi saya kaca. Jadi saya pertama tulis apa sih yang saya pengen ngomongkan. Tapi jadi ide paragraf aja gitu. Jadi contohnya misalnya saya pengen ngomong tentang misalnya tentang masyarakat Indonesia lah contohnya gitu kan. Nah, saya selalu mengingat tiga kata penting tentang masyarakat Indonesia. Contohnya itu mungkin bonus demografi, kemudian kultur yang beragam, dan juga yang ketiga itu misalnya istilahnya itu banyak ragam bahasa gitu kan. Nah, dengan itu kita kan sudah punya bekal istilahnya itu ilmu kan, atau misalnya tentang masyarakat itu gitu kan, tentang topik itulah gitu.
Nah, kemudian setelah itu saya coba ngomong entah ngelantur-ngelantur di kaca gitu kan. Nah, di situ saya coba rekam. Nah, habis itu saya lihat diri saya lagi gitu kan. Nah, ternyata banyak banget yang bukan salah sih, yang kurang enak didengar lagi gitu kan. Jadi tata bahasanya itu tidak baik begitu. Nah, jadi di situ saya mulai cross check nih sama teman dekat saya gitu. Saya ada teman dekat yang suka ngomong gitu kan. Nah, saya langsung tanya ke dia gitu. Saya tak bawa dia ke kos, maksudnya untuk berdiskusi lah gitu kan. Ini gimana ya baiknya gitu ya. Kenapa sih saya rasa saya tidak cocok nih dalam mengekspresikan pendapat saya, kurang baik kata bahasanya. Nah, di situ dia mulai ajarkan. Nah, tapi terkait PD itu, menurut saya kita akan jadi PD kalau kita udah merasa yakin kita itu memiliki struktur yang baik dalam berbicara. Nah, oleh karena itu baiknya kita coba dulu latihan kan. Latihan, kemudian kita coba cross check sama orang yang sudah oke. Nah, saat kita sudah divalidasi nih, oh ternyata oke nih ya kamu ngomong ya, udah bagus kok. Tinggal misalnya coba aja lebih pelan ngomongnya dan sebagainya. Nah, di situ kita akan mulai percaya diri. Saya yakin di situ kita mulai percaya diri. Nah, saat kita mau coba ngomong di forum atau misalnya kita mau ngomong mengekspresikan pendapat, paling nggak kita udah ngomong tuh udah terstruktur gitu kan. Nah, paling nggak materinya itu udah ada. Nah, tapi kadang memang untuk pertama-tama agak sulit, tapi tidak apa-apa. Pertama-tama kita coba dulu, akan banyak gagalnya. Tidak masalah gitu kan. Tapi lama-kelamaan kita akan semakin tertantang begitu. Nah, satu lagi yang bisa meningkatkan kepedean itu adalah kita itu tidak merasa malu gitu kan. Jangan coba merasa malu gitu. Kadang kita merasa malu, takut diejek, takut yang kita ngomongkan itu nggak ada gunanya gitu kan. Nah, hal-hal seperti itu yang harus dihindari dulu dari pemikiran, kalau menurut saya ya. Jadi kita itu terbatas oleh pikiran kita sendiri. Padahal kita akan coba ngomong apa yang kita ingin ekspresikan ke mereka. Kalau menurut saya sih begitu. Oke, Wasiatun mungkin ada yang mau ditanyain lagi nggak? Atau udah cukup menjawab? Oke, tadi Kak, udah paham sih. Ya, Terima kasih atas masukannya. Iya. Halo, Dan. Yang penting jangan malu sama praktis lah. Oke, Kak. Thank you Wasiatun, thank you Kak Deo. Iya, Bang Jonathan tadi manggil aku. Iya. Iya, ada yang mau ditambahin Bang Jonathan? Ini sih Kayaknya suaranya putus-putus ya, Bang? Agak putus-putus, Bang. Robot Bang, banget, gimana, Bang? Oke, untuk Kolifa mungkin pertanyaannya bisa disimpan dulu. Nanti kita bakal buka. Boleh kalau mau di chat boleh sih. Oke. Kita Boleh tapi di-chat. jawab yang Nur Fadilah dulu ya, Bang Jonathan. Mungkin nanti diinin dulu, Bang. Gitu ya, connection-nya. Karena putus-putus. Deo ya. Sorry, Bang, koneksi Bang Jonathan agak ini, Bang. Koneksinya, Bang. Iya. Oke, udah di-mute. Kita jawab yang Nur Fadilah dulu kali ya, Faris sama Clarita ya? Boleh. Boleh tuh si Ulfa juga boleh nanya, silakan. Tapi kita jawab yang 3 dulu, habis itu gantian. Ya. Boleh, Faris di Nur Fadilahnya dipanggil. Oh, udah ya. Oke, udah nih Nur Fadilah ya. Oke. Suara saya kedengaran, Kak? Kedengaran dong. Kedengaran nggak? Lanjut. Halo, bismillahirrahmanirrahim. Jadi terima kasih atas kesempatannya, Kak. Ya, di sini saya punya 2 poin pertanyaan sebenarnya. Nah, yang pertama, bagaimana sih Kak cara kita untuk menghilangkan rasa insecure? Misal nih, saya kan sebenarnya pede kalau misalnya pertama saya pede sekali orangnya, tapi ketika saya dikritik, kemudian langsung muncul sifat yang rasa insecure itu, sehingga apa yang saya lakukan saya mau tunda lagi. Misal saya mau mencoba daftar menjadi mahasiswa berprestasi, tapi saya dengar di teman saya bilang, kamu tuh orangnya kayak gini, nggak bisa. Jadi muncullah sifat rasa insecure saya seperti itu. Bagaimana cara menanggulangi atau solusi dari sifat itu, Kak? Menghilangkan sifat itu. Kemudian yang kedua terkait dana didik. Nah, bagaimana sih semisal saya sudah mengajukan untuk meminjam
di Dana Didik. Kemudian saya mengalami kecelakaan dan saya meninggal. Bagaimana kelanjutannya itu, Kak? Terima kasih. Ya, makasih Nur Fadila. Nur Fadila dari mana? Belum bilang dasar ada. Saya Nur Fadila, Kak, dari Pinrang, Sulawesi Selatan. Oh, Makassar ya? Iya, Makassar. Oh, mantap. Halo, De. Iya, tadi masalah insecure ya. Ya, saya juga banyak merasakan hal itulah waktu masih tingkat awal dan juga selama saya kuliah begitu. Nah, yang pertama yang perlu kita pahami gitu kan, banyak jenis manusia atau gini lah, secara gimana ya bilangnya, secara manusiawi gitu, sifat iri manusia itu ada gitu kan. Nah, menurut saya orang-orang yang pengen bilang ke Nur Fadila, wah kamu ini orangnya seperti ini, menurut saya karena dia tidak ingin Nur Fadila untuk maju, begitu. Itu yang pertama menurut saya ya. Tapi kita bisa menganggap itu positif. Gimana sih caranya gitu kan? Ya udah, kita dengarkan dia, kita bilang, oh kenapa menurutmu nggak cocok aku jadi mahasiswa prestasi? Dia akan ngasih tahu kan, iyalah kau kan orangnya ini kurang berilmu lah di bidang, misalnya Nur Fadila jurusan apa, misalnya jurusan teknik, kurang berilmu lah kalau di bidang teknik ini, kau mana bisa jelaskan tentang ini, kayak gitu kan. Oke, apalagi ya kau kurang cocok nih dalam ngomong di depan umum, kurang terstruktur. Terus yang ketiga, kau ini kurang cocok aja misalnya gitu kan. Ya udah, berarti itu dapat 2 poin kan. Nah, 2 poin ini bisa kita pelajari ya, terus bilangnya sama dia, oke, terima kasih kritikanmu gitu kan. Nah, tapi suatu kita balik ke kos, kita harus lakukan action item terhadap 2 hal ini. Jangan kita diami aja gitu kan. Kalau kita diami, oh iya ya, kita pikirin misalnya, iya ya, benar juga ya, aku kurang berilmu ya di ilmu teknik ini. Aku kan nggak ada mengerjakan misalnya project, atau aku kan nggak ada pernah menang olimpiade dan sebagainya. Nah, kalau kita berpikir seperti itu akan menghambat kita dan akan mengafirmasi apa yang dia bilang. Nah, saat kita nggak maju nanti jadi prestasi, pasti dia bilang, wah, ya kan, benar kan apa yang gue bilang kan, nggak cocok kok kan jadi mapres, cocoklah kau tuh mundur kayak gitu. Tapi menurut saya yang perlu kita lakukan, kita menganggap itu positif, kita ambil tadi 2 hal itu, kemudian kita lakukan action item. Yaudah, gimana caranya supaya kita bisa di mata dia tuh pada akhirnya, benar juga ya si Nur Fadila ini cocok. Ternyata bukan seperti aku pikirkan. Nah, kita perlu melakukan action seperti itu. Kita perlu membuktikan sama dia kalau Nur Fadila itu bukan seperti yang dipikirkan. Caranya gimana? Melakukan action item terhadap 2 hal tadi yang dia bilang ya, Yaudah, salah satunya apa? Satu contohnya. Ya, berarti Nur Fadila coba lakukan, misalnya di bidang teknik tadi, coba lakukan mentoring dengan mahasiswa-mahasiswa yang mungkin butuh mentor, misalnya di bidang termodinamika contohnya lah. Buktikan dengan bisa mentoring itu, mereka jadi berilmu dan mereka ternyata nggak ada yang nggak lulus semua. Misalnya mereka yang nggak tahu apa-apa, itu jadi bukti yang pertama. Dengan tidak langsung, teman itu akan pada akhirnya mungkin bukan waktu yang sama ya, mungkin kapan waktu gitu dia akan mau secara langsung ketemu. Oh iya, Nur Fadila tuh pernah ngajarin aku loh, lulus aku loh termodinamika. Dulu aku malah nggak tahu apa-apa. Itu kan jadi buat si orang yang ngekritik itu jadi dia diam gitu kan. Nah, yang kedua adalah tadi contohnya misalnya Nur Fadila nggak cocok nih ngomong di depan umum. Nah, buktikan kalau Nur Fadila itu cocok ngomong di depan umum. Contohnya apa? Ikuti forum misalnya, atau lakukanlah kegiatan yang menunjukkan kalau Nur Fadila itu lagi ngomong di depan umum. Nah, boleh juga ambil nanti videonya, misalnya suruh temannya videoin. Nah, terus supaya di depan itu forum itu ada orang tepuk tangan. Nah, pada akhirnya kita contohnya lah Nur Fadila upload misalnya. Ya, maksudnya bukan menyombongkan diri ya, tapi istilahnya pengen bukan membuktikan juga, pengen menunjukkan ada aktivitas loh Nur Fadila, misalnya ikut lomba speech atau Nur Fadila ikut organisasi sekian gitu. Nah, dia kan juga akan melihat itu kalau itu teman. Nah, dia kan sadar. Nah, menurut saya itulah action item yang paling cocok, bukan langsung menjadi kita rendah diri. Memang manusia wajar banget rendah diri kalau dikritik seperti itu, apalagi itu benar gitu kan. Tapi menurut saya apa yang perlu dilakukan terhadap perkataan itu menurut saya. Nah, jadi selalu kita berpikir positif, kita jangan pernah berpikir kalau aku ini memang nggak ada apa-apanya, jangan. Nah, karena menurut saya setiap orang itu punya
hal yang berharga dari dirinya gitu. Kayak gitu menurutku. Thank you Kak Dio. Ya, sama yang kedua itu dana didik tuh Nadia. Ya, langsung aja Faris aku jawab ya. Iya, boleh lanjut aja Kak. Iya. Tadi dari Nur Fadila ya. Pertanyaannya sangat bagus. Ini jarang ditanyain. Kalau misalnya, tapi amit-amit ya. Gimana kalau meninggal itu loan-nya bakal gimana? Aku bakal jawab. Jadi dana didik itu kita kan ada admin fee sama platform fee ya kalau kalian anak didik apply. Nah itu tuh sebenarnya udah termasuk sama biaya asuransi. Jadi kalau misalnya kalian meninggal itu sebenarnya kita ada kerjasama sama Jasindo gitu. Kayak gitu. Sebenarnya kemarin juga ada kemarin ada anak didik juga yang meninggal baru kemarin anak ITHB. Jadi memang ini kebetulan banget kamu nanya gini. Gitu. Kayak gitu ya. Nur Fadila udah menjawab belum? Terima kasih Kak, sudah terjawab. Oke. Nanti Wasiatu, Nur Fadila sama Moza tadi ya. Nanti bakal Faris sama Clarita Japri nanti kasih tahu saldo OVO-nya. Thank you. Ini selanjutnya siapa tadi? Moza ya? Moza Kak. Iya. Halo Moza. Halo Kak. Udah kedengeran belum suara? Kedengeran. Halo, Moza dari mana nih? Aku dari Lampung. Oh, dari Lampung. Berarti beda-beda ya, seru banget. Boleh pertanyaannya? Ya, jadi Kak, kadang kan kita suka ngebandingin, patokin target kita dengan orang lain. Nah, kadang nggak sesuai sama ekspektasi tuh. Nah, ngerasa insecure, terus buat bangkit lagi. Nah, mungkin beberapa orang dari ngedown ke bangkit itu cepat, tapi ada juga beberapa yang kayak males-malesan dulu, mager-mageran dulu, lama lah waktunya. Nah itu gimana buat ngatasinnya? Terima kasih. Oke, bagus banget pertanyaannya. Ngatasin rasa malas gitu ya? Iya. Menurut aku juga ada rasa malas dulu waktu kuliah juga. Apalagi kalau misalnya komunitas teman-teman kita tuh lagi asik nih, misalnya lagi asik nongkrong atau lagi asik misalnya kita lagi kita punya target tapi nggak tercapai, terus kita pergi ke teman nongkrong terus bilang ayo udah santai dulu lah, santai, pada akhirnya ke bawah sampai 2 bulan gitu kan, padahal target kita itu udah lewat gitu kan. Menurut aku sih rasa malas itu hanya bisa dikalahkan dengan kita coba ciptakan habit yang sistematis per harinya gitu. Maksudnya gini, secara tidak langsung. Jadi aku pernah nih pengen mencapai tujuan kan. Misalnya aku pengen menjadi mapres gitu kan. Nah kan itu nggak mudah pengen jadi mapres. Jadi itu mungkin 2 tahun lah sebelum acara itu diadakan. Gimana untuk mencapainya gitu kan? Aku belum ada apa-apa gitu. Atau let's say aku udah mencoba beberapa hal tapi nggak tercapai. Nah aku biasanya introspeksi ke diri dan aku coba balik lagi ke habit yang aku kerjakan dulu yang sempat tertunda. Nah menurut aku habit yang paling baik itu yang bisa mengenerate habit lain adalah kita buat diri kita tuh sistematis gitu. Tubuh kita ini kita buat sehat dulu gitu loh. Nah kena rasa malas itu biasanya terjadi karena contoh yang pertama adalah kita kurang sehat. Maksudnya kurang sehat dalam hal adalah tubuh kita tuh nggak prima gitu loh. Kadang kita kan ada merasa aduh pengen tiduran terus kan, kayak aduh pusing lah atau aduh kayaknya aku darah rendah lah, padahal sebenarnya bukan darah rendah karena dia mungkin jarang olahraga lah gitu menurut aku. Kebanyakan gitu dari teman-temanku gitu kan. Nah kalau aku tuh orang tipenya yang selalu bangun pagi gitu kan. Aku rasa saat aku bangun pagi, aku tuh bisa merancang hariku tuh bakal jadi apa gitu. Nah jadi aku bisa bangun jam 5 atau jam 6. Biasanya aku bangun pagi tuh minum air putih, jadi ini udah jadi habitku ya, air putih. Kemudian aku coba olahraga lah, jalan pagi atau lari pagi. Nah di situ aku hirup udara yang segar kan, kemudian aku bisa introspeksi diriku, refleksi diri, sama bisa pelajari diriku bakal ngapain lah hari ini gitu kan. Nah saat itu sudah membuat kita senang di pagi hari. Kalau saya pribadi olahraga itu buat saya senang karena tubuh saya sehat kan, saya berpikir lebih jernih. Nah mungkin hal-hal yang saya tidak capai sebelumnya itu saya bisa lebih semangat untuk mencapainya lagi gitu loh. Karena apa? Karena dari jiwa saya sama dari tubuh saya itu udah sehat, maksudnya udah prima gitu kan. Nah kadang kita merasa aduh objektifnya nggak tercapai karena
kita merasa tubuh kita lelah gitu kan, pikiran kita lelah, itu bisa di-tackle sebenarnya dengan olahraga menurut saya, dan juga spiritual. Nah, mungkin kalau kayak teman-teman, spiritual itu bisa ditingkatkan dengan cara buat habit juga gitu kan. Ya mungkin berdoa, bangun pagi, kemudian ya sholat 5 waktu, kemudian ya sebelum tidur juga introspeksi gitu kan. Kalau saya juga suka buat jurnal. Saya biasanya kecil aja, misalnya cuma 2 kalimat. Saya tuh hari ini ngapain ya? Tulis. Apa sih yang saya nggak capai, apa yang saya nggak capai. Nah, besok pagi itu saya coba baca, nah ini sudah saya capai. Tapi setelah olahraga biasanya. Nah, salah satunya tuh, itu initial action yang perlu menurut saya untuk bisa dilakukan. Membentuk habit di sehari-hari dulu. Nah, pada akhirnya saat habit itu terbentuk, misalnya kita udah terjun di aktivitas dari jam 7 sampai jam 5 kan, kuliah contohnya. Nah, kita itu udah semangat gitu loh. Kita udah plan kan, oh aku harus tackle yang aku nggak capai kemarin ini. Caranya apa? Nanti itu kan berkembang sendiri gitu loh. Itu akan berkembang sendiri, itu akan menjadi dorongan yang kuat untuk kita bisa lakukan tujuan kita yang awalnya tadi nggak tercapai gitu. Nah, rasa malas ini juga bisa dihindari. Kan tadi teman-teman kan, gara-gara teman-teman ya udah coba dulu stop untuk berada di lingkungan teman-teman yang mungkin menurut Moza bukan toksik sih menurutku, maksudnya yang selalu mengajak kita untuk santai gitu. Coba keluar dulu dari situ gitu kan. Ya mungkin sulit menolaknya. Saya juga pribadi sulit menolaknya. Contohnya kalau kayak gitu teman-teman ngumpul gitu kan, kita lagi main game. Ya langsung pergi aja gitu biasanya. Nah, tapi cara yang paling efektif tuh yang bisa saya kasih tahu nih ke teman-teman yang teman dekat saya adalah, aku lagi pengen buat project nih, mau ikutkan nggak? Nah, kayak gitu. Jadi kita tawarkan ke dia, mau ikutan nggak? Nah, kalau mau ikutan aku kesana nih, kita bisa diskusikan project ini, biasanya kayak gitu. Biasanya mereka malas juga sih, tapi ya karena kita udah jadi inisiator di situ, kita kan jadi kayak pemimpin kan. Kita kalau misalnya nggak jadi lakukan project itu, kita kan merasa kayak orang berpikir bullshit aja nih, omong kosong aja kan. Kita kan punya rasa kayak nggak usah lah, maksudnya punya rasa janganlah sampai kita dibilang bullshit. Ya udah, pada akhirnya kita ngerjain project itu kan. Misalnya kita kumpul nih sama mereka lagi banyak, kita bawa laptop nih, ini projectnya, terus lalu tuh ngomong, ngapain, nggak jelas nih projectmu gitu kan. Terus mereka tetap misalnya main game atau apa, ya udah. Kalau saya pribadi, saya tuh nggak enak aja kalau saya nggak continue project saya atau ngerjakan project di situ, karena nanti dibilang omong kosong gitu. Nah, kalau kita dilihat orang lingkungan itu tetap pada kerja project, mereka kan pada akhirnya penasaran, mungkin 1 atau 2 orang gitu kan. Apa sih itu yang kerjakan, pasti penasaran kita kan. Udah coba lihat. Nah, lihat, terus kita coba sharing. Pertama-tama mungkin nggak mau pada akhirnya, tapi nanti kalau dilihat kita dengan kesungguhan hati kita, dia akan ikut gitu loh. Nah, jadi menurut saya cara men-tackle rasa malas dengan keluar dari zona nyaman teman-teman itu kayak gitu, cara kedua. Nah, yang terakhir menurut saya yang udah saya rasakan juga adalah saya banyak sharing sama orang-orang yang berpengalaman gitu kan. Maksudnya sama mungkin sama kenalan saya mungkin waktu saya magang, atau sama kenalan om saya yang kerja di PT A, B, C, D, ya udah telepon aja gitu tiba-tiba, apa kabar om, gimana lagi kerja sekarang, lagi kerjaan project apa. Nah, keinginan untuk menelpon itu pada akhirnya kan membangkitkan timbul pertanyaan kita, iya ya ternyata om ini ngerjakan A, B, C, D, apa itu. Nah, pada akhirnya kita akan coba cari di internet, kita akan jadi lebih berwawasan. Itu kan akan membantu, walaupun secara nggak langsung membantu kita untuk lebih balik lagi ke jalan tujuan kita gitu. Jadi cara-cara simpel seperti itu sih yang bisa membuat kita lebih buat banyak semangatnya gitu sih menurutku. Oke, gimana Moza? Bisa nangkep lah ya? Boleh di-unmute dulu mungkin Moza? Ya Kak, terima kasih atas jawabannya. Jadi ini ada pertanyaan dari Kolifah ya. Oke, mungkin Kolifah mau nanya sendiri aja langsung. Gimana? Jadi sempat PC ke aku juga sih. Iya boleh, open cam juga boleh. Kita kan ini casual aja, jadi langsung nggak apa-apa. Iya, mana Kolifahnya? Halo Kolifah. Tuh aku bacain aja kali ya. Boleh. Boleh ya. Oke, jadi Kolifah ini dari Tangerang, dia mau nanya gimana cara kakak menghadapi sikap teman yang iri sama kita. Contohnya gini kak, aku udah semester 4 nih, IPK selalu jadi yang terbaik pertama. Nah, di situ selalu teman saya kayak menghindari saya ketika
Temennya ini selalu ada gangguan dikit tadi, sorry. Nah di situ selalu teman saya kayak menghindari saya, tapi ketika sedang UTS, UAS ataupun sedang banyak tugas, mereka kayak jauhkan saya. Maksudnya apa ini? Menjauhkan saya itu mendekati saya, mencari saya. intinya sih kayak ini mungkin ya Riz ya. Kalau misalnya ada yang irian, Agak belibet sih kata-katanya. aku nangkepnya sih gini, kalau misalnya ada yang irian terus karena kita ambis nih, kan kadang aku juga dulu kuliah, kalau misalnya aku ambis dikit kadang suka dimusuhin kayak ide ngapain sih so ide gini-gini gitu kan ya. Itu gimana ngadepinnya mungkin gitu. Oh mungkin kayak Support gitu. kakak untuk diri saya supaya saya dapat bangkit dan bersikap bodoh amat, the art of not giving a F gitu loh. Gimana kak? Ya, bagus itu pertanyaannya. Iya, Aku benar. juga merasakan dulu, Apalagi buat anak ambis ya kak. apalagi saat ikut organisasi kan, Heeh. sekaligus juga bisa cope up di mana di kuliah gitu kan. Menurut saya paling baik itu adalah kita senyumin aja gitu. Memang sulit sih, maksudnya adalah apalagi sama orang yang kayak ekstrovert kayak saya. Pertama-tama akan sulit, misalnya kita dijauhkan, diomongkan di belakang, wah dia sosok ambis ah. Emang dia bisa apa sih? Saya dulu dibilang gitu. Emang dia bisa apa sih? Sok-sok banyak kegiatan, sok-sok gini, orang biasa aja kok gitu. Itu akan timbul. Jadi gini, hal-hal seperti itu nggak akan bisa dihindari. Berarti hal-hal seperti itu tidak bisa dikontrol kan? Ingat aja, hal yang nggak bisa dikontrol nggak usah dipikirkan gitu kan menurut saya. Karena kalau kita pikirkan, kita akan cepat tua, semua terhambat, kita orangnya linglung, nggak bisa moving forward gitu kan. Jadi kalau menurut saya hal yang nggak bisa kontrol kayak itu nggak usah dipikirkan. Cara pertama. Cara kedua, iya saya nggak pikirkan, tapi asalkan orang itu datang buat saya risih, selalu kayak ngejek-ngejek. Nah, paling bagus adalah coba kita tawarkan ke dia. Oke, kau merasa aku kurang mampu ya, kau merasa aku nggak ada gunanya gini. Oke, cobalah kita bertukar pikiran gitu. Nah kadang saya juga gitu ngomongnya, saya bilang ayo kita bertukar pikiran lah, menurutmu apa yang baik sama aku, menurutku apa yang baik samamu gitu kan, kita lihat buktinya, karena kan yang paling benar menurutku adalah bukti gitu kan, bukti dia di kuliah itu bisa apa gitu kan, karena kan kita kuliah ngapain gitu kan, kuliah kan untuk mendapat ilmu itu terrefleksikan di mana IPK gitu kan, jadi kalau IPK-nya bagus berarti ilmunya banyak secara umum ya, walaupun ada mungkin 1-2 orang yang nggak seperti itu, yang memang dia ya mungkin ya tidak paralel lah dengan fakta itu. Tapi menurut saya kita perlu ngajak ngobrol gitu. Kalau dia memang buat kita risih ya gitu. Nah biasanya mereka nyolot gitu kan, nyolot. Nah yang paling baik adalah caranya adalah membuat mereka terdiam dengan bukti. Nih itu sih menurut saya. Jadi kayak ya masa bodoh lah dia mau ngomong, terserah. Dan aku bisa membuktikan diriku kalau aku tuh benar-benar berguna loh mengikuti organisasi ini. Nah, apa bebannya di kita? Bebannya di kita ya kita harus serius mengikuti organisasi itu. Jangan pula kita jadi orang-orang yang main-main aja. Karena kalau kita main-main dan kita nggak dapat apa-apa dari situ, terkonfirmasi lah apa yang dia pikirkan. Wah iyalah bener lah kan, tengoklah kan kau nggak ada gini-gini. Nah kita langsung diam pasti kan. Nah, oleh karena itu perlu kita balik lagi ke ikut organisasi itu, kita tujuannya apa gitu kan. Jadi itu tadi udah step selanjutnya setelah kita udah dapatkan tujuan. Jadi kita harus tahu tujuan kita itu ikut organisasi OSIS atau ikut himpunan apa sih, apa yang pengen ku dapatkan gitu. Apa aku pengen dapat skill ngomong yang baik gitu. Dengan apapun aku harus bisa ngomong baik lewat himpunan ini. Ya udah. Apapun Ya teman-teman yang nggak ini boleh di-mute dulu ya. Nggak apa-apa. Apapun yang kita ngomongkan, apapun yang kita inginkan, semua effort akan menuju ke situ menurut saya. Kalau kita udah benar-benar punya tujuan itu. Nah, pada akhirnya orang yang mengintrik kita itu akan terdiam. Kalau menurut saya akan terdiam. Kecuali kalau memang dia nggak tahu diri, ya itu mungkin 1 atau 2 orang lah. Ada juga orang kayak gitu. Kita nyinyir gitu kan. Ya udah, biar aja orang yang berkembang, aku kok bukan dia gitu loh. Jadi kita senyumin aja. Jangan nggak usah dipikirin gitu kan. Karena kalau kita pikirin, aduh, akan banyak ambil waktu lah kalau menurut saya. Bikin kurus ya kak, jangan dipikirin lah, bikin stres. Iya, nggak usah dipikirin lah. Kita pikirin yang positif aja, yang bahagia. Oke.
Thank you. Itu Khalifa udah menjawab belum atau kamu masih ada concern nih? Dia lagi di motor lagi katanya. di jalan ya? Mm-mm. Tadi ya? Oke, nggak apa-apa. Makasih banyak Khalifa. Kayaknya Tapi Khalifa. ada satu pertanyaan lagi sih Kak, dari Khalifa lagi. Oh, Saya mau iya. nanya lagi ini. Kan sekarang ini saya kuliah online. Bagi saya tuh kurang begitu paham kalau pembelajaran via online. Bagi saya lebih mudah dan mencerna itu belajar tatap muka. Nah, Deo, terima kasih banyak waktunya Kak Deo. Sukses terus. Sama. Thank you. Terima kasih. Thank you Faris, Clarita, Intan. Ya Kak, makasih Bang Deo, makasih semuanya.